Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada malam hari ini Allah berkenan mempertemukan kita dalam suasana penuh kebahagiaan, suasana penuh semangat untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, ya, momentum yang kita tunggu-tunggu untuk bisa kita jadikan sebagai sarana untuk ngecas ya berbagai macam energi yang kita butuhkan. Ya, oleh karena itu memang persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk ya, agar supaya kita bisa sukses ya mendapatkan fadhail ya berbagai macam keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan itu perlu kita senantiasa kuatkan kembali. Apakah semangat untuk ya meraih pahala yang begitu melimpah, juga ampunan dari Allah, ya, rahmatnya, dan wabil khusus, sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita semua, ya, tentang bulan Ramadan ini, Allah sebutkan hanya sekali dan langsung dikorelasikan dengan Al-Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, seringkali manusia yang diberikan kecakapan berbagai macam ya, berbagai macam kemampuan, kecakapan, ngerasa apa yang dia persepsikan, apa yang dia rencanakan itu yang terbaik ya. Ya, dugaan-dugaan dia, prasangka dia, hipotesa dia itu yang terbaik ya. Tapi begitu dihadapkan dengan Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ya. Allah tahu, kalian nggak tahu ya. Makanya kita kembali memurojaah yang mengulang bagaimana ayat yang Allah turunkan menyebutkan bulan Ramadan, ternyata kualifikasi yang disebutkan pertama itu tentang Quran, bukan tentang kewajiban puasanya. Nah, bahkan dirinci ya, dirinci ya, alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baru kemudian setelah rincian tentang Quran itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, baru tentang puasanya. Nah, ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat ya, antara Ramadan dengan Quran, ya, sehingga kesuksesan siapapun ya di bulan Ramadan itu semua terkait dengan Quran. Ya, maka tema apapun ya sebetulnya menjadi sangat penting ketika kita kembalikan kepada Al-Quran. Nah, tema kita pada malam hari ini pun ya ini tema yang diminta ya untuk kita bahas bersama ya, Indonesia bertasbih. Ya, ya ini tasbih kita kenal dengan ungkapan yang menjadi bagian wirid ya. Paling tidak selesai sholat kita membaca wirid yang diawali dengan tasbih ya, subhanallah, subhanallah. Mungkin dalam pertimbangan-pertimbangan manusia ya, sesuatu yang dinilai berbobot yang berat itu bisa jadi yang bisa ditimbang dihitung dengan secara materi atau manusia yang memberikan bobot terhadapnya gitu. Hari ini mungkin ijazah sanad itu menjadi sangat berbobot gitu ya, karena manusia memberikan itu gitu ya, penilaian itu gitu ya. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang bergelut di kampus ya, tentu saja akademis itu sangat diperhatikan menjadi sesuatu yang berbobot ya. Nah, namun nanti di hari yang Allah ya sebutkan ya sebagai apakah
yaumul hisab, yaumul mizan dan sebagainya ya. Itu akan dibalik ya. Mana yang berbobot, mana yang tidak itu akan dibalik. Ya. Ya, jadi ada ungkapan ya hadis ya yang kita juga kenal ya, kita sering mendengar kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman ya. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan tapi akan memberatkan timbangan mizan nanti ya, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi dua-duanya bicara tentang tasbih ya. Dua kalimat yang hari ini kita baca sangat ringan. Nggak ada bobotnya gitu ya. Tapi nanti saat yaumul hisab inilah dua kalimat yang akan sangat kita butuhkan karena akan membuat timbangan itu menjadi berat. Nah, oleh karena itu saya ingin fokus kita kembalikan kepada bagaimana Allah mendefinisikan tentang tasbih ini di dalam Al-Quran, juga bagaimana Allah menggunakan pola-pola perubahan atau konjugasi dalam root letter ya, dalam huruf akar yang membentuk kata tasbih ini ya. Apakah menjadi bentuk verb ya, bentuk fiil, apakah bentuk jadi masdar ya atau isim ya. Ya, kita lihat dalam Al-Qur'an penggunaannya seperti apa ya. Karena ini akan membuat jadi lurus dan lebih makjleb ya, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengetahui produknya seperti apa yang dibutuhkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dengan penjelasan tentang ya, definisi dari at-tasbih ya, secara lugatan ya, secara bahasa. Ya, at-tanzihu min ayyi naqsin. Ya. Ini nazzaha yunazihu tanzihan ya. Dalam bahasa Arabnya diterjemahkan atau definisinya adalah penjauhan atau pembersihan, penyucian dari berbagai macam ya, kekurangan, cacat, kelemahan dan ketidaksempurnaan. Maka kalau tasbih ini kita sandarkan untuk Allah, kita berikan untuk Allah, berarti memang tasbih adalah sebuah declare ya, atau sebuah pernyataan bahwa Allah itu maha sempurna. Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah nggak ada cacat, Allah nggak ada kelemahan, dan Allah tidak bebas dari ketidaksempurnaan. Apakah zatnya sendiri, ya, Allahnya sendiri? Apakah ciptaannya? Ya, karena ya Allah maha sempurna, maka ciptaannya juga terbebas dari kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Meskipun kita belum paham, kita belum memahami gitu ya tentang kenapa sih sesuatu diciptakan bentuknya seperti itu, sifatnya seperti ini gitu. Kita belum memahami ya, tapi karena Allah ya maha sempurna, maka ciptaannya pun itu sempurna. Ya, terlepas dari kita tidak memahami atau belum memahami hakikatnya. Ya. Juga ungkapan tasbih ini pernyataan bahwa Allah maha sempurna dalam apapun dan apa saja yang terkait dengan Allah gitu ya. Apakah takdir Allah ya. Apakah skenario yang Allah sediakan untuk diri kita ya. Ya, semuanya adalah sempurna dan ya, kita betul-betul ya perlu ya untuk mengulang kembali makna tasbih ini ya. Karena dengan ungkapan subhana ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, subhana ini ada tambahan bacaan ya, alif dan nun di akhirnya ya. Jadi kalau kita baca subhana ya, itu di akhirnya ada tambahan alif dan nun. Aslinya begini. Aslinya ini ya. Sin, ba dan ha
Tapi ketika disebut dengan subhana, berarti ada tambahan subhana. Ada tambahan alif dan nun. Jadi ada tambahan alif dan nun yang ini dalam pola bahasa Arab menjadi sesuatu yang sangat, ya, artinya sangat. Ar-Rahman berarti sangat, ya, penyayang. Nah, ini berarti betul-betul kita membutuhkan, ya, dengan subhana ini Allah sangat sempurna. Ya, jadi nggak ada cacat sedikit pun. Nggak boleh ada lintasan sedikit pun bahwa, ya, Allah itu ada catatan-catatan. Ya, para ulama menyebutkan tasbih ini ungkapan yang betul-betul Allah, ya, disucikan, makanya diterjemahkan dengan Maha Suci Allah, ya. Salah satu terjemahannya, ya, Subhanallah itu Maha Suci Allah, ya, dari berbagai macam kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan. Nanti kita lihat bagaimana aplikasi atau juga contoh-contoh dalam ayatnya, ya. Namun sangat penting kita melihat, ya, bagaimana keistimewaan, ya, Al-Quran yang menjadikan bahasa Arab, ya, sebagai bahasanya. Ya. Ini salah satu yang harus kita perhatikan adalah akar kata dari pilihan, ya, kata yang Allah sebutkan dalam ayat Quran itu. Ya. Nah, tasbih itu berasal dari sin, ba, dan ha. Ada 3 huruf, sin, ba, dan ha. Sabaha, yasbahu, sabhan. Ini adalah pola kata yang defaultnya, ya, yang dasarnya, yang tidak ada tambahan apapun, ya, hanya 3 huruf begitu, ya. Sabaha. Ya, artinya adalah pertama berenang. Ya. Di orang berenang, ya, sabaha yasbahu. Ya. Nanti ada sibahan, yaitu berenang. Ya. Yang kedua juga artinya floating, ya, dia mengapung. Ya. Dia mengapung. Ya. Yang ketiga adalah bergerak cepat. Nah, dari sinilah kemudian ada konjugasi, ada perubahan dari sabaha yasbahu ini menghasilkan kata yang lain dengan diberikan tasydid, jadi sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbaha yusabbihu. Nah, kita lihat bagaimana dalam ayat Quran penggunaan keaslian kata ini. Pertama Allah sebutkan di dalam surat Yasin, ya. Kalau kita sudah sering baca, ya. Sebagian juga mungkin kita sudah hafal, ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Jadi antara matahari dan bulan, kemudian malam dan siang, itu sudah ada timingnya, sudah ada tempatnya, sudah ada jalurnya masing-masing, ya. Ada garis edarnya masing-masing, ya, dan tidak akan saling bertabrakan, tidak akan saling menyusul, gitu, ya. Dan ayat ini diakhiri dengan wa kullun fi falakin yasbahun. Nah, ini yasbahunnya adalah mengapung, ya, beredar. Nah, ini yasbahun. Jadi semuanya fi falakin, pada garis edarnya yasbahun. Ya, floating, dia mengapung, ya, terapung atau berenang, gitu, ya. Nah, ini asal kata dari sabaha yasbahu. Kemudian juga kita baca di surat An-Nur. Surat An-Nur, alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Nah, di surat An-Nur Allah juga cerita tentang tasbihnya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan juga disebutkan khusus burung, ya, wat tayru, ya, dan burung, ya. Padahal kan burung termasuk, ya, yang disebutkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu termasuk, ya. Ya, tapi dikhususkan seperti ini berarti butuh, ya, butuh pemikiran yang lebih mendalam tentang penyebutan khusus burung ini. Nah, ya. Kenapa? Karena burung adalah
ya, disebut khusus di sini merupakan contoh yang paling dekat ya tentang sesuatu ciptaan Allah yang mengapung ya. Kelihatan gitu ya seperti itu. Kalau matahari, bulan, bintang itu wa kullun fi falakin yasbahun itu kita nggak bisa kelihatan kecuali dengan alat bantu khusus ya. Dengan ilmu astronomi ya bisa dikenali itu. Ya. Nah, tapi burung ini contoh yang dekat. Nah, kemudian juga ada makna bergerak cepat. Kita baca di surat An-Nazi'at. Wasabihati sabhan. Ya. Malaikat yang turun dengan cepat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa? Ya, kenapa akar kata ini yang menjadi asal muasal tasbih? Ya, karena sebagaimana sesuatu yang floating, yang mengapung, ya, dia kan akan bertahan dan berusaha pada level yang sama dan tidak turun. Ya. Orang berenang juga begitu. Ya, ya disebut sabaha yasbahu, dia terapung gitu, terapung. Ya. Begitu juga dengan apa yang disebut di ayat-ayat tadi, ya, berarti sesuatu yang berada pada posisi level yang tertentu, yaitu disebut dengan sabaha yasbahu. Artinya ketika ya dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, ma'rifatullah yang kemudian semakin ya kita kuatkan, ya, kita mengenal Allah dengan berbagai ya, sifat-sifat terbaiknya, ya, asmaul husnanya, maka ya, upayakan ya, bahwa semua nama-nama Allah yang terbaik itu memang jangan sampai turun, terjadi downgrade gitu ya, dengan berbagai macam kondisi apakah yang kita alami dengan sesuatu yang kita sulit menerimanya gitu ya. Ya. Mungkin nggak langsung mengatakan Allah tuh nggak adil, ya, tapi mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan ya tanpa kita sadari gitu. Kenapa ya Allah menciptakan COVID? Kan kita jadi sulit. Kenapa gitu ya. Nah ini harus kita segera bersihkan, karena kalau itu tidak segera kita bersihkan, itu akan berkembang jadi suudzon, jadi buruk sangka kepada Allah, ya, dan membuat kita jadi akan kehilangan keimanan kepada Allah, ya, keyakinan bahwa Allah itu Ar-Rahman, ya, Allah sangat baik kepada kita semua, ya, sangat sayang kepada kita semua. Nah itu makna tasbih yang sangat powerful ya. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang kita sulit menerimanya, maka ungkapan yang benar adalah membaca tasbih segera gitu. Ya, subhanallah, subhanallah. Supaya apa? Maksudnya supaya kita segera mengembalikan Allah pada kemuliaan dan kesempurnaannya. Ya, gitu ya. Nah, nanti kita lihat lebih detail lagi dalam contoh ayat-ayatnya langsung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tasbih dengan berbagai macam versinya, diantaranya adalah dalam bentuk fiilnya ya, atau kata kerjanya, kita temukan menjadi awal dari surat-surat. Ada surat-surat yang diawali dengan tasbih, ya, yaitu surat yang dikenal dengan istilah al-musabbihat. Al-musabbihat, surat-surat yang diawali dengan tasbih atau turunan katanya. Ya. Ada 7. Ya. Yang pertama surat Al-Isra. Ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah surat Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, 5-nya tadi kan 2 ya, di awal dan akhir. Nah, 5-nya itu terkumpul dan berdekatan. Dimulai dari surat Al-Hadid, kemudian Al-Hasyr, kemudian As-Saff, Al-Jumu'ah, dan At-Taghabun. Ada yang diawali dengan fi'il madhi, sabbaha, ada juga yang dengan fi'il mudhari ya.
Jadi dengan yusabbihu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata surat Al-Musabbihat, khususnya yang 5 surat terkumpul itu, ya, Sabbaha dengan Yusabbihu, itu menyebutkan tentang bagaimana alam semesta, apa yang ada di langit dan di bumi, itu bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Mirip ya, Al-Hadid dengan Al-Hasyr sama. Hanya bedanya Al-Hadid nggak pakai ma ya. Al-Hadid itu sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi. Nah, kalau Al-Hasyr memakai wa ma fil ardi ya. Nah, itu juga ada rahasia mukjizat tersendiri ya, Masya Allah. Kemudian di At-Taghabun ya, Al-Jumu'ah At-Taghabun itu diawali dengan yusabbihu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Nah, saya ingin meng-highlight surat Al-Musabbihat yang terakhir, maksudnya yang kumpulan terakhir di 5 surat yang berdekatan, itu di surat At-Taghabun. Ya. Jadi di At-Taghabun itu ada ayat 11 yang menyebutkan bahwa ya, musibah apapun, musibah itu bukan sesuatu yang jelek saja ya. Asoba yusibu itu targetnya, on target. Sesuatu yang tepat sasaran. Jadi apapun itu yang menimpa kita itu disebut dengan ya asoba, sesuatu yang tepat sasaran ya, musibah. Cuman jadi sesuatu yang negatif ya, berkembang jadi konotasinya negatif ya, musibah itu. Nah, ayat ini mengatakan bahwa semua yang menimpa seseorang illa biidnillah itu memang atas izin Allah. Atas izin Allah. Nah, ini sangat kritis ya di ayat ini. Saat orang itu mengalami guncangan dalam kehidupannya, asaba min musibatin, biasanya kan saat itulah dia kehilangan kesabaran, dia kehilangan trust ya, percaya kepada Allah ya, saat musibah menimpanya. Makanya inilah ayat yang kita baca di dalam surat Al-Musabbihat. Ya, kenapa diawali dengan yusabbihu? Ya, karena saat musibah menimpa, itu biasanya ada dugaan-dugaan yang jelek kepada Allah. Meskipun tanpa disadari gitu ya. Kenapa ya ini? Ya, kok jadi seperti ini ya, Indonesia yang kaya raya, ya, penghasil terbesar, ya sawit, kok minyak goreng langka gitu. Kenapa ya? Ya. Ya di samping analisa-analisa manusiawi kita, ya hati-hati itu jangan kemudian kita teruskan dengan ngenes gitu ya. Ya Allah gitu ya. Menyalahkan Allah, ya naudzubillah ya. Tidak seperti itu. Ya. Nah, barang siapa yang bisa tetap ya wa may yu'min billah, bisa tetap ya beriman kepada Allah dalam kondisi musibah menimpanya, yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, ya, kepada hatinya, bukan kepadanya, ya, bukan yahdihi gitu, tapi kepada hatinya. Ini kan hati jadi sesuatu yang paling esensial pada kehidupan manusia, pada diri manusia. Ya. Allah langsung memberikan hidayah kepada hatinya. Saat orang tetap bisa tasbih, bisa menjaga kemuliaan kesempurnaan Allah saat musibah itu menimpanya. Baik skala pribadi, skala rumah tangga, kemudian skala yang lebih besar sampai kehidupan bernegara. Insya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat-surat Al-Musabbihat ini, ya, meskipun diawali tentang tasbih dari apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tapi ternyata kontennya kembali kepada kita manusia. Nah, maksudnya adalah Allah memperbandingkan alam semesta, apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, ya, dengan kita manusia. Gitu. Semua saja itu ya, semuanya itu bertasbih kepada Allah, memuliakan,
menyempurnakan, mensucikan Allah gitu ya. Masa kita manusia ya nggak ikut dalam harmoni tasbih dari alam semesta itu. Nah, begitu ya. Jadi yang besar-besar, yang kekuatannya luar biasa itu saja ya, tasbih kepada Allah, masa kita enggak gitu. Nah, ini sebuah metode yang luar biasa dari ya, bagaimana cara Allah menggugah perasaan kita. Ya. Nah, ini contoh ayatnya pada rangkaian surat-surat Al-Musabbihat. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam statistik ya, statistik kemunculan, nah ini saya buka dari satu aplikasi ya. Kita sekarang gampang ya mau analisa-analisa apa kata ya bahasa itu sangat gampang sekarang. Ya, Masya Allah ya sudah disediakan oleh mereka yang ngulik ya. Nah, akar kata sin, ba, dan ha yang menjadi akar kata tasbih ya, itu ternyata ditemukan 92 kali dalam 7 bentuk. Ya, dalam 7 bentuk tadi. Pertama tasbih, ya, ini ada 2 kali. Kemudian sabihat, ini 1 kali tadi di surat An-Nazi'at. Kemudian sabbaha, ini yang fiilnya, ini paling banyak. Ini sabbaha, 42 kali. Kemudian sabhan, ini hanya 2 kali. Innalaka fin nahari sabhan tawila, di surat Al-Muzammil. Kemudian wasabihati sabhan, nah itu hanya 2 kali, tentang sesuatu yang berlangsung cepat ya. Jadi urusan kita di dunia ini sabhan tawila. Meskipun urusan yang panjang tawil, tapi sebetulnya sabhan, cepat gitu ya. Kemudian subhana, nah ini juga terungkap, ya kita temukan sebanyak 41 kali. Ini nanti kita lihat tema-tema tentang subhana ini, tema-tema tentang apa saja. Yang sangat kritis ya, ketika manusia itu mengalami kondisi sesuatu yang membutuhkan segera subhanallah. Membutuhkan segera kembali dan membersihkan ya, semua yang akan mengotori Allah, yang akan melemahkan Allah, yang akan mendowngrade Allah, ya itu kondisi dan tema-tema apa saja, gitu ya. Di dalam Al-Quran ada 41 kali. Kemudian musabbihun, ini hanya 2 kali. Ini cerita tentang para malaikat yang disebutkan dengan bentuk isim ini, ya, jenis katanya isim, berarti dia sesuatu yang permanen. Ya, isim itu permanen, dia timeless ya, tidak terikat dengan waktu. Karena para malaikat ini ya, ketika diperintahkan untuk tasbih kepada Allah, ya mereka konsisten, nggak pernah turun naik gitu ya. Makanya ya musabbihun ya disebutnya malaikat itu. Sedangkan yang kedua itu kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau diuji oleh Allah, ditelan oleh ikan yang sangat besar, maka selama di dalam perut ikan tersebut, ya, Nabi Yunus selalu konsisten dalam mengucapkan tasbih. Ya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya. Ya. Nggak ada dugaan-dugaan atau menyalahkan ya, takdir gitu ya. Tapi itu saja yang dibaca. Padahal kan dalam kondisi yang buntu sebuntu-buntunya. Berada di dalam perut ikan besar gelap. Ada foto apa sih? Gelap. Kemudian berada di dasar lautan. Itu gelap, cahaya nggak masuk. Di atasnya gelombang bertumpuk-tumpuk dalam suasana malam hari yang sangat gelap. Ini sebuah ilustrasi, imajinasi bagaimana seorang hamba Allah yang diuji dengan ya, berbagai macam kesulitan yang bertumpuk-tumpuk, ya, sulit mendapatkan cahaya jalan keluar, ternyata dengan membaca tasbih selesai. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Laula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jadi sekiranya dia Yunus itu tidak termasuk hamba-hamba yang minal musabbihin ya, konsisten tasbihnya, maka niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai nanti hari kebangkitan. Itu gara-gara tasbih ya, Masya Allah. Nah,
Kemudian yasbahu tadi ya kita baca hanya ada 2 kali ya, yasbahu. Bicara tentang matahari, bulan dan bintang yang kullun fi falakin yasbahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat tema-tema tentang subhana. Saya coba kumpulkan ya dari ayat-ayat yang tadi menyebutkan sebanyak 41 kali ya. Saya coba klasifikasikan ya. Semoga ya tidak salah itu ya, atau semoga Allah ya membantu kita ya. Pertama, ketika ada dugaan-dugaan bahwa Allah itu memiliki anak. Allah memiliki anak. Wa qalu ittakhadallahu walada subhana. Ya, ini di surat Al-Baqarah ayat 116. Al-Baqarah ayat 116. Nah, mereka berkata Allah telah mengambil seorang anak. Nah, ini kan sesuatu yang kotor, sesuatu yang rendah, sesuatu yang lemah dan segera harus dibersihkan. Makanya ungkapannya subhanahu. Maha suci dia, maha sempurna dia. Nggak pernah uzur, nggak pernah menjadi tua, nggak pernah menjadi lemah, sehingga membutuhkan bantuan seorang anak, itu enggak. Ya, subhanahu. Allah selalu bahagia, nggak butuh hiburan dari seorang anak. Subhanahu. Ya, dan ini banyak ya. Kemudian tema yang kedua tentang sekutu dari Allah. Wah, ini juga ya, masya Allah ya. Ini juga banyak. Di antaranya di surat ini surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ayat 31 ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ya, jadi ada orang-orang yang menjadikan rahib-rahibnya, ya, orang-orang yang alim di kalangan orang-orang yang beragamanya, ya, termasuk juga Isa, itu dijadikan sebagai arbaban, ya, Tuhan selain Allah. Ya. Nah, ini segera langsung dibersihkan dengan ungkapan subhanahu amma yusyriku. Tema tentang sekutu ya. Yang ketiga khusus ya tema tentang Isa dan ibunya ya, yang dianggap sebagai ya trinitas ya, keyakinan ya Tuhan itu 3 ya. Nah, ini di surat Al-Maidah ya, hampir yang terakhir ya, halaman terakhir. Ketika Allah bertanya kepada Isa ya, wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu wahai Isa ya, mengatakan kepada manusia, jadikanlah, ambillah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Nah, itu ungkapannya ya. Kemudian ya Nabi Isa jelas langsung menjawabnya bagaimana? Ya, qala, Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau, langsung dibersihkan itu ya. Nggak mungkin gitu ya, subhanak. Ya, maha suci engkau. Ma yakunu li ya an aqula ma laisa li bihi laisa li bihaq ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat tentang ciptaan-ciptaan Allah ya. Ini kita baca di surat Ali Imran ya. Ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya. Subhanak faqina adzabannar. Jadi ketika mentafakuri ya, semua ciptaan Allah dalam berbagai kondisi, maka ketika kita menemukan ciptaan Allah yang ya, membuat kita bertanya, kok Allah menciptakan yang seperti ini ya gitu. Ada yang mancung, ada yang kebalikannya gitu ya. Ya, kenapa sih nggak mancung aja semua gitu ya? Kenapa sih nggak ganteng aja semua gitu? Ya. Nah ini kadang-kadang ada lintasan-lintasan seperti itu gitu. Ya.
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak, gitu ya. Ini ya kita nggak tahu ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kenapa sih saya nggak ganteng seperti Nabi Yusuf? Nanti dulu ya, Nabi Yusuf tuh ganteng tapi ujiannya luar biasa ya. Kenapa sih kita nggak jadi crazy rich ya, yang bisa viral misalnya? Nanti dulu ya, bisa jadi kalau kita dikasih kekayaan lebih banyak lagi, kita nggak sanggup ya, nggak bisa amanah bahkan untuk bisa mengeluarkan kewajiban-kewajiban maliyahnya, mungkin kita berat banget ya. Zakatnya berapa? 2,5% dari sekian M misalnya. Wah, kita mungkin nggak sanggup. Ya. Nah, itu dalam hal penciptaan dan juga takdir ketetapan Allah, ya, seringkali ada muncul lintasan-lintasan yang seperti itu. Makanya ungkapannya subhanak, subhanaka faqina adzabannar. Kemudian juga dalam memilih utusan, ya, Allah memilih utusan dari kalangan nabi, ya, kalangan nabi, dan ini ada yang memprotes gitu ya, nabi kok begitu sih gitu ya. Ya harusnya kan seorang nabi itu ya au yakuna laka baitum min zukhrufin, rumahnya harus rumah yang ya sultan gitu ya. Ya kemudian juga ya punya kekayaan, punya jabatan gitu ya. Nah, makanya ya, ungkapan ayatnya subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Maha suci Tuhanku ya. Ya aku memang seorang manusia biasa ya, basyaron rasulan, utusan ya. Ya kadang-kadang ada orang-orang yang ya mungkin begitu baik tapi nggak viral gitu ya, begitu alim tapi nggak viral gitu. Ya itulah Allah ya. Ya, memilih mana yang diangkat, mana yang dibuat terbuka, open, ya. Mana yang mungkin Allah ya sembunyikan. Ya. Termasuk juga dalam urusan ketetapan Allah. Ya. Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu. Ya. Ini bahwa Allah memang sudah berketetapan, timingnya kapan, berhasilnya kapan, suksesnya kapan gitu ya. Ya, maka fala tasta'jilu. Kita nggak boleh minta disegerakan. Meskipun ayat ini terkait dengan kedatangan hari kiamat ya. Ya, tapi ini bisa kita ambil secara umum dan subhanahu. Ketika kita minta kesegeraan ya. Kenapa sih saya pengen ngafal Quran gitu ya. Pengennya sih segera gitu ya. Si fulan kok bisa cepat, tapi saya harus 1 juz mungkin bisa bertahun-tahun gitu ya. Si fulan kok setahun bisa sampai selesai misalnya. Ya, ternyata ada hikmah yang lain ya. Allah sangat senang mungkin mendengar curhatan kita, jeritan kita, ya, meminta doa-doa kita, ya, sehingga kita harus mengulang lagi. Allah lebih suka itu gitu misalnya. Nah, makanya segera dibersihkan subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya ya kita lihat tema tasbih, tema subhana. Pertama dalam hal penciptaan pasangan. Yang ketujuh ini ya, penciptaan pasangan. Nah, ini di surat apa nih Bapak Ibu? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ya, ini di surat Yasin. Ya. Mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi Allah ya, Maha suci Allah yang telah menciptakan ya, segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ini Bapak Ibu ya, yang sudah menikah, alhamdulillah ya, kita sudah diberikan pasangannya oleh Allah. Pasangan itu ya namanya pasangan saling mengisi. Ya. Ada yang kanan, ada yang kiri kan. Ya, itu baru berpasangan. Ada positif, negatif itu berpasangan. Ada yang sanguin, ada yang plekmatis gitu ya. Ada yang melankolis, ya, ada yang koleris gitu. Ya, kita nggak bisa gitu ya dengan melihat dari sisi yang lain saja, satu sisi atau beberapa sisi, kemudian kita mengatakan kok begini pasangan saya kayaknya.
Ya, ya kalau sudah Allah takdirkan, ya kita harus segera ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ini ada tema khusus, ini hanya satu saja saya temukan. Tema subhana itu dalam pasangan, ya, penciptaan pasangan, tema yang spesial ya Allah sebutkan. Betapa rumah tangga itu memang sangat penting ya untuk menjaga ikatan dengan Allah, ya, sehingga ya kita menganggap pasangan kita itu adalah tidak hanya bestie kita, tapi juga bebeknya juga, yayangnya juga ya. Ya, endah semuanya gitu ya. Semuanya akan menghasilkan pahala dari Allah. Itu dalam urusan pasangan ya. Jangan banding-bandingkan dengan yang lain ya. Belum tentu ya cocok dengan kita. Kemudian juga terkait dengan pagi dan petang. Ini di surat Ar-Rum ya. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya, bertasbihlah kepada Allah di waktu ya, sore dan subuh. Ini secara letterless memang bicara tentang waktu ya, sore dan subuh. Namun ya, saya sempat baca dan saya simak juga penjelasan ya, bahwa ini terkait dengan kehidupan yang berputar. Ya. Ada kalanya terang benderang. Ya. Ada kalanya gelap gitu ya, gelap menuju terang, terang menuju gelap gitu ya. Kehidupan kita berputar seperti itu gitu. Ya. Nah, maka dalam kondisi seperti itu tetap Allah memerintahkan kita, mengajak kita untuk ya mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ya. Baik dalam kondisi sedang di atas atau sedang ada di bawah. Kondisi sedang lapang atau sedang sempit. Ya, hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya. Kemudian juga terkait dengan lika-liku kehidupan termasuk dakwah di dalamnya. Ya, adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang kita tahu bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam ini justru ya, membawanya kepada berbagai macam ujian kehidupan. Dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian jadi budak, kemudian digoda oleh fitnah wanita, kemudian masuk ke dalam penjara, terus gitu ya, lika-liku ya kehidupan Nabi Yusuf. Dan indahnya Allah menutup rangkaian kisah Nabi Yusuf itu, salah satunya di ayat 108. Kul katakanlah, hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Kita insya Allah tidak akan seberat Nabi Yusuf ya, ujian lika-liku kehidupannya. Namun pasti ada ya pasang surut, naik turun gitu ya, yang membuat kita ya harus bersabar, membuat kita harus nangis, membuat kita harus macam-macam ya, guncangan gitu ya. Maka dengan ungkapan hadihi sabili, ini jalanku, ya, berarti kan apa yang menjadi ya, alur kehidupan Nabi Yusuf, itulah alur kehidupan yang mungkin kita alami ya, sekian persennya. Maka jangan sampai ada ungkapan-ungkapan ataupun lintasan-lintasan yang jelek kepada Allah. Ya, yang jelek kepada Allah. Maka disinilah pentingnya ya, ayat ke-108 itu ditutup dengan wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ya. Cerita yang Allah berikan untuk kehidupan kita, inilah cerita yang paling sempurna. Yang sempurna, nggak ada cacat. Ya. Memang kita bisa mengevaluasi ke belakang. Ya, kenapa bisa kita evaluasi dari sebuah ibroh, jadi sebuah pelajaran dari pengalaman kehidupan kita. Gitu ya. Manusia diperintahkan untuk berikhtiar ya seperti itu. Ya. Namun, memang ketika Allah yang sudah menakdirkan, sudah terjadi ya sudah, kita nggak boleh ya, menduga-duga yang jelek kepada Allah. Ya, subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Kemudian juga kisah Nabi Yunus alaihissalam. Tadi yang sudah disebutkan di awal ya. Di ayat 87-nya ya.
Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sedikit pun ya sangkaan yang jelek kepada Allah ketika Nabi Yunus alaihissalam berada dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk seperti itu, namun beliau langsung ya subhanak, subhanak, itu aja yang dibaca gitu. Itu saja yang dibaca gitu ya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang bahaya ketika kita tidak segera mengkanter ya lintasan-lintasan yang jelek itu terus berkembang dan menjadi ungkapan nanti iblis ya yang menyalahkan Allah. Ya, ya agwaitani ya, ini gara-gara engkau menyesatkanku ya Allah gitu ya. Maka aku akan mengajak sebanyak mungkin anak keturunan Nabi Adam untuk juga memiliki sikap yang sama. Nah, ini yang kemudian kita tutup dengan satu tema, ya, tema di Subhana ini. Ya. Ini adalah ayat yang pertama dalam urutan mushaf. Kita akan menemukan kata Subhana. Ya. Subhana maha suci, maha sempurna, kaknya kamu ya kepada Allah. Subhanallah, subhanahu ya. Nah, ini sekali lagi ini ayat yang pertama dalam urutan mushaf kita menemukan subhana ya. Yaitu di surat Al-Baqarah ayat yang ke-32. Ya. Ini hebatnya ini adalah kisah tentang informasi yang Allah sampaikan kepada malaikat tentang penciptaan manusia yang akan dijadikan sebagai khalifah fil ardi. Ya. Jadi akan khalifah itu berketurunan. Gitu ya. Sudah mati nanti digantikan oleh keturunannya terus itu ada keturunan-keturunan itu ya. Itu khalifah. Ya. Dan malaikat kemudian ya, bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima gitu. Ya. Apakah ya kamu ya Allah akan menjadikan ya, makhluk yang berbuat kerusakan, akan menumpahkan darah ya. Ad-dima ini bukan sekedar darah ya. Tapi menjadi sungai darah ya. Berarti kan banyak banget yang dibunuhnya, banyak banget yang dialirkan darahnya. Ya, yang peperangan, yang dibom lah, pembunuhan itu ya. Ya, wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, sedangkan kami senantiasa bertasbih, nusabbihu. Kami juga senantiasa ya bihamdika ini ya memuji, memuliakan, mengapresiasi, bersyukur kepada Allah ya. Ya, kami sudah begitu gitu ya. Nah, kenapa makhluk yang seperti itu yang akan jadi khalifah di bumi gitu? Ini pertanyaan dari malaikat. Ya. Maka jawaban Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya, ini jawaban Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian Allah buktikan ya, Adam itu diberikan kemampuan untuk mengenal nama-nama, ya, tidak hanya namanya, ya, tapi juga sifat-sifatnya, potensi yang dibawanya. Oh ini namanya api, sifatnya panas, seperti apa, dan selanjutnya. Kemudian ini air, sifatnya seperti itu, dan selanjutnya. Ya. Nah, kemudian maka ketika didemonstrasikan kemampuan ya, manusia itu, maka ungkapan dari para malaikat itu langsung segera ya, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah gitu ya. Ini seolah-olah langsung sadar dan tidak ingin melanjutkan pertanyaan yang mungkin namanya makhluk ya, termasuk manusia, apalagi manusia ya. Manusia diberikan pilihan-pilihan. Berbeda dengan malaikat yang tidak diberikan pilihan.
Manusia diberikan pilihan. Bisa jadi kita muncul pertanyaan-pertanyaan yang itu terkait kepada Allah. Nah, contohlah para malaikat yang kemudian segera sadar dan menghilangkan pertanyaan yang seolah menjadi kritik atas tindakan Allah, atas ketentuan Allah. Qalu subhanak la ilma lana. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini contoh yang perlu kita resapi bersama lebih mendalam lagi. Bisa jadi dalam pengalaman hidup kita masing-masing kita mengalami kondisi-kondisi yang berat gitu dan kemudian mempertanyakan hal-hal yang sudah terjadi sebetulnya dan di luar kemampuan kita semua, karena semuanya adalah biidznillah, semuanya atas izin Allah. Maka subhanak, maha suci Engkau ya Allah, semuanya perfect, semuanya sempurna. Kan kalau ada hasil karya seni yang sempurna, kita tuh kagum kan? Kita kagum sampai detail gitu Meskipun kalau hasil karya manusia pasti ada cacatnya pasti ada kekurangannya tapi hasil karya Allah enggak, semuanya sempurna. Meskipun kita belum paham saat ini gitu kenapa sih orang-orang yang berbuat zolim terhadap negeri ini kok tidak kunjung diazab, tidak kunjung sudahlah dimatikan aja oleh Allah gitu kenapa justru orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik berkontribusi kok Allah panggil duluan gitu nah itu kan hati-hati dengan seperti itu ungkapan-ungkapan yang bisa membawa kepada sikap kritis mengkritik Allah contohlah malaikat dengan segera subhanallah. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini rahasia baik saat kita membaca zikir zikir kita kan banyak versinya ada yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu kita baca tapi urutannya memang subhanallah dulu kemudian baru alhamdulillah dan ternyata di dalam Al-Qur'an yang di atas adalah surat Al-Hijr saat dimana kondisi yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW itu semakin berat dan sempit maka Allah ungkapkan di surat Al-Hijr ini walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya kami mengetahui dadamu itu sempit yadhiqu sadruka. Sempit oleh apa? Apa yang mereka katakan. Dakwahnya seperti ini mengajak orang, menasihati orang itu pasti ada resiko-resiko sekarang mungkin sosmed lebih jahat lagi lebih berani lagi pada ulama itu lebih berani lagi. Nah di qasdurka bima yaqulun, maka apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika dadanya sempit fasabbih, tasbihlah kepada Allah bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ini urutannya tasbih dulu kemudian tahmid. Tasbih dulu kemudian tahmid dalam kondisi sempit. Sedangkan di surat An-Nasr kita juga baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini kan ayat atau surat yang menjelaskan tentang Futuh Mekah, bagaimana Mekah itu dibebaskan dari kemusyrikan, dibersihkan, kemudian manusia berbondong-bondong masuk Islam, kemenangan yang tidak berdarah, kemenangan yang gilang gemilang tapi tidak ada darah. Fasabbih, perintahnya sama, tasbih, baru kemudian bihamdi rabbika, tahmid. Kenapa begitu? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini nggak mungkin bisa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah sebelum kita
ya, betul-betul bertasbih. Sebelum kita betul-betul ya, menyatakan Allah itu sempurna, nggak ada cacat. Ya, Allah itu sempurna, nggak ada cacat dalam semuanya, dalam semua hal. Ya. Apa yang kita alami meskipun jelek, kita ungkapkan tasbih, ya Allah, saya belum paham ya apa tujuannya, tapi saya yakin ya, rencana Engkau sempurna. Ya. Barulah orang yang sudah menyatakan dengan kejujurannya Allah itu maha sempurna, dia baru bisa ya mengucapkan hamdalah dengan penuh penghayatan. Dengan penuh penghayatan ya, bukan terpaksa. Ya, mungkin ketika ditanya gitu ya, gimana kabarnya? Ya karena ditanya begitu ya jawabannya alhamdulillah. Nah, intonasinya itu menunjukkan memang dia belum bertasbih ya. Sehingga ungkapan hamdalahnya juga ya nggak semangat begitu. Tapi kalau orang yang sudah meyakini semuanya itu sempurna karena Allah, ya maka dia akan mengucapkan hamdalahnya juga dengan penuh penghayatan. Dan inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita bahas sedikit tentang makna dari tasbih, ya, yang ya, kita sekarang menjadi lebih bisa memahami ya kenapa kalimat tasbih ini sangat powerful, sehingga hadisnya mengatakan sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya, kalimatani khafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman ya subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Juga kenapa dengan tasbih ini ya ujian yang bertumpuk-tumpuk itu selesai ya, karena Allah terlibat, Allah cinta, Allah sayang ketika hambanya menyanjung dirinya dengan ungkapan subhanak, maha suci, maha sempurna Engkau ya Allah, aku tidak akan ya menduga-duga yang jelek kepadamu. Ya makanya dari hadis qudsi juga begitu. Ya, Ana inna zunni abdi bi, ya. Aku ini tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Ya, maka ketika hambanya itu bisa ya memaknai tasbih dengan sebagaimana mestinya, maka dia akan bisa memaknai kehidupan ini dengan optimis, dengan positif. Insya Allah akan gampang ikhlas, insya Allah akan gampang bersyukur, insya Allah akan gampang bersabar dan istiqomah. Ya, insya Allah ya seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja mungkin apa yang bisa dibahas. Ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga ganti dulu.